Belajar IPA asik. Fungsi vitamin oleh Sri Handayati MPD. Materi yang akan kita bahas fungsi vitamin bagi tubuh, macam-macam vitamin dan penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin. Vitamin sebagai antioksidan. Pengertian vitamin. Dalam bahasa Inggris, vital amin atau vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nama ini gabungan kata bahasa Latin vita yang artinya hidup dan amin atau amina yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom hidrogen atau N. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian. Kelak diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom N. Dipandang dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Macam-macam vitamin. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan vitamin B, tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotena, biotin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Walau memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Sumber berbagai vitamin ini dapat berasal dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan suplemen makanan. Vitamin Vitamin A juga dikenal dengan nama retinol, merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin ini bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Vitamin A banyak ditemukan pada susu, ikan, sayur-sayuran, terutama yang berwarna hijau dan kuning, dan juga buah-buahan, terutama yang berwarna merah dan kuning seperti cabai merah, wortel, pisang, dan pepaya.
Penyakit kekurangan vitamin A. Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, dan penurunan daya tahan tubuh. Kelebihan vitamin A di dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan. Penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain pusing-pusing, kerontokan rambut, kulit kering bersisik, dan pingsan. Selain itu, bila sudah dalam kondisi akut, hal ini dapat menyebabkan kerapuhan, terhambatnya pertumbuhan tubuh, membengkakkan hati, dan iritasi kulit. Merupakan contoh penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin A. Tubuh membutuhkan vitamin untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kegagalan memenuhi kebutuhan vitamin harian dalam jangka waktu tertentu dapat berakibat kepada terganggunya kesehatan tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan tajam penglihatan hingga kebutaan. Vitamin secara umum, golongan vitamin B berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Hal ini terkait dengan peranannya di dalam tubuh, yaitu sebagai senyawa koenzim yang dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme tubuh terhadap berbagai jenis sumber energi. Beberapa jenis vitamin yang tergolong dalam kelompok vitamin B ini juga berperan dalam pembentukan sel darah merah, eritrosit. Sumber utama vitamin B berasal dari susu, gandum, ikan, dan sayur-sayuran hijau. Vitamin B1 dikenal juga dengan nama thiamin, merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Di samping itu, vitamin B1 juga membantu proses metabolisme protein dan lemak. Vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 atau thiamin dapat menimbulkan gejala sakit kepala, mual, mudah lelah, depresi, dan nyeri perut. Defisiensi vitamin B1 juga membuat penderitanya sulit mencerna karbohidrat dan terkena penyakit beri-beri, yaitu penyakit dengan gejala sulit bernapas, kerusakan jantung, dan penurunan kesadaran. Untuk mencegah hal tersebut, kita perlu banyak mengkonsumsi gandum, nasi, daging, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan. Bahan makanan inilah yang telah terbukti banyak mengandung vitamin B1. Ini adalah gangguan yang disebut beri-beri, ciri-cirinya seperti ini. Gejala saat tubuh kekurangan vitamin B1: depresi, emosi jadi tidak stabil, ketakutan, agitasi, pusing, insomnia, hilang ingatan, sensitif terhadap nyeri, mual, muntah, konstipasi.
pandangan kabut, detak jantung jadi lebih lemah, sesak napas, kesemutan, dan hilang nafsu makan. Ini merupakan gejala dari kekurangan vitamin B1. Selanjutnya vitamin B2. Vitamin B2 berfungsi membantu pengolahan energi dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin B2 juga penting untuk pertumbuhan dan produksi sel darah merah. Sebagai pengobatan, vitamin B2 dipercaya efektif untuk mengobati sakit kepala dan menurunkan risiko katarak. Ini adalah gambar-gambar dari makanan yang mengandung vitamin B2. Penyakit akibat vitamin B2. Kekurangan vitamin B2 atau riboflavin dapat menyebabkan gejala mudah lemas, nyeri pada tenggorokan, pembengkakan lidah, sudut mulut pecah-pecah, eksim, anemia, mata merah, kulit kering, bibir pecah-pecah, infeksi mulut hingga sensitif terhadap cahaya. Ini merupakan contoh penyakit yang kekurangan vitamin B2. Selanjutnya B12 atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Oleh karena itu, vegetarian sering kali mengalami gangguan kesehatan tubuh akibat kekurangan vitamin ini. Vitamin ini banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. B12 juga termasuk dalam salah satu jenis vitamin yang berperan dalam pemeliharaan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, pembentukan platelet darah. Telur, hati, dan daging merupakan sumber makanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Penyakit kekurangan B12. Sementara itu, defisiensi vitamin B12, cyanocobalamin, memberikan gejala mudah lelah, sering merasa lemas, dan anemia perniciosa. Kekurangan vitamin B12 berat bisa mengganggu metabolisme nutrisi, terutama vitamin B kompleks akibat kekurangan produksi koenzim lavin. Anemia dan katarak juga bisa terjadi jika pada defisiensi B2 tingkat berat dan berkepanjangan. Vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam tubuh, vitamin C juga berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lain. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan kita. Terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas,
Vitamin C dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh, sehingga risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dapat diturunkan. Inilah vitamin C berperan dalam menjaga kebugaran tubuh dan membantu mencegah berbagai jenis penyakit. Ini adalah makanan yang mengandung vitamin C. Selain itu, berperan dalam menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh seperti otot. Vitamin ini juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Melalui mekanisme inilah vitamin C berperan dalam menjaga kebugaran tubuh dan membantu mencegah berbagai jenis penyakit. Vitamin C menimbulkan masalah pada berbagai area tubuh, tak terkecuali di rongga mulut. Ini adalah kekurangan vitamin C. Faktor umum resiko vitamin C, pola makan buruk, alkoholisme, anoreksia, penyakit mental yang parah, merokok, dan dialisis. Vitamin merupakan grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D dikenal juga dengan nama calciferol. Penamaan ini berdasarkan International Union of Avian Chemists. Di dalam tubuh, vitamin ini banyak berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi yang baik. Ini merupakan contoh makanan yang mengandung vitamin D. Manfaat vitamin D. Utamanya adalah meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor untuk mendukung kekuatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga munculnya berbagai jenis kanker. Molekul aktif dari vitamin D yang disebut calcitriol adalah pemeran utama dalam metabolisme absorpsi kalsium ke tulang. Fungsi otot sekaligus sebagai imunomodulator yang berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit, termasuk diabetes dan kanker. Ini adalah vitamin D yang terkandung dalam makanan. Konsumsi vitamin D berlebihan dilaporkan bisa menimbulkan efek seperti mual, muntah, kelelahan, dan gangguan pada irama jantung. Namun, kelebihan vitamin D ini jarang terjadi. Yang lebih banyak adalah kekurangan. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan nyeri dan sakit tulang, mudah lelah, peningkatan berat badan, kulit menjadi berubah gelap, tulang bengkok. Pada saat kehamilan, apabila kekurangan ini maka menyebabkan osteomalacia pada ibu hamil, dan rakitis. Vitamin E
umum untuk jenis kelas molekul yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E bukan nama untuk setiap satuan bahan kimia spesifik, namun untuk setiap campuran yang terjadi di alam yang menyediakan fungsi vitamin E dalam nutrisi. Vitamin berperan penting dalam fungsi organ dalam tubuh. Larut dalam lemak mengandung antioksidan yang berfungsi membantu proses sel yang rusak, membantu menjaga kesehatan kulit, meningkatkan sistem imun, dan melawan radikal bebas. Dapat ditemukan pada minyak zaitun, telur, buah, dan sayur. Ini adalah contoh vitamin E. Makanan vitamin E ini adalah contoh makanan yang mengandung vitamin E. Tak hanya berasal dari makanan, kita bisa mengandalkan suplemen vitamin E untuk kulit yang selalu mulus dan prima. Kekurangan vitamin menunjukkan gejala ataksia, pelemahan otot, masalah penglihatan hingga kebutaan, aritmia jantung, vitamin K memainkan peranan penting dalam pembekuan darah. Pembekuan adalah proses yang membantu mencegah pendarahan yang berlebihan baik di dalam maupun di luar tubuh. Vitamin memiliki beberapa bentuk, tetapi ada dua jenis yang paling banyak ditemukan, yaitu vitamin K1 dan vitamin K2. Vitamin K1 diperoleh dari sayuran hijau. Vitamin K2 diperoleh dari daging, keju, telur, serta diproduksi oleh bakteri khusus. Ini adalah gambar vitamin K. Kekurangan vitamin mudah memar, sering mimisan, sering tinja berwarna gelap, dan disertai budak rendah. Kekurangan vitamin K bisa meningkatkan risiko terjadinya pendarahan. Vitamin sebagai antioksidan. Sumber radikal bebas dari luar tubuh yang dapat ditemukan sehari-hari seperti asap rokok, asap kendaraan, dan makanan yang terkontaminasi pestisida. Radikal bebas ini berisiko merusak sel-sel di dalam tubuh dan memicu penyakit serius. Mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi risiko kerusakan tersebut. Vitamin dapat mencegah kerusakan dengan menangkap dan menetralisasi radikal bebas. Vitamin E juga dapat mencegah rantai radikal bebas. Antioksidan yang digunakan tubuh antara lain vitamin C dan E dan beta-karotin. Ketiganya banyak terdapat dalam buah dan sayur berwarna merah, orange, kuning, dan ungu. Ini merupakan vitamin C, ini vitamin E.
Zat bebas adalah zat yang terbentuk secara alami saat terjadi proses metabolisme di dalam tubuh. Zat ini juga berasal dari luar tubuh, misalnya polusi, asap rokok, pestisida, atau obat-obatan. Vitamin E merupakan salah satu nutrisi yang sangat esensial dan dibutuhkan oleh tubuh karena dia bersifat antioksidan. Penjelasan sedikit tentang vitamin dan fungsinya bagi tubuh.